Biar nggak dibacain kan dok. Nah, Boleh, satu boleh. dua tiga empat. Silakan. Silakan, Dok. Oke, Yang volunteer yang mau membaca, saya dok. silakan Dokter Ramsiah. Pemicu pada periode awal kelulusan saya dari Fakultas Kedokteran, saya teringat tentang pesan seorang dosen yang memberitahu kami, 80% dari Anda akan menjadi dokter umum. Nada suaranya memperjelas bahwa sepertinya profesi dokter umum atau dokter yang berpraktek di layanan primer atau SPKKLP adalah profesi sisa dari hierarki praktek kedokteran. Kalimat ini kemudian berlanjut pada saat saya berbincang dengan seorang kawan bahwa mengapa saya lebih memilih di praktek umum daripada menjadi spesialis di rumah sakit. Di antara teman-teman seangkatan saya pun mungkin saat ini didominasi oleh praktek spesialis daripada aduh dok. Hilang ya? Oh, maaf. Karena saya Kenapa? dari sini dok. Maaf, maaf. Ah, nggak apa-apa dok. Karena belum mulai diskusinya dok. Oke, Silakan. Ya, Dok. Lanjut, Dok. iya. Eh, daripada bahwa Di antara pilih di praktek umum daripada menjadi spesialis di rumah sakit. Di antara teman-teman seangkatan saya pun mungkin saat ini didominasi oleh praktek spesialis daripada dokter yang bekerja di layanan primer. Apakah hal ini relevan dengan diri kita? Lalu apa saja yang mendasari kita untuk tetap bertahan menjadi SPKKLP? Oke. Ya. Dan terima kasih Dokter Ramsiah yang sudah membacakan eh, kasus pemicunya ya. Oke. Ya, Dok. Kalau melihat tadi apa namanya dari kasus pemicu ya. Monggo dokter, kalau kita tadi juga disampaikan oleh dokter Fitriana, ya gitu ya, kita berharap bahwa dokter yang saat ini ya sudah mengikuti RKL, gitu ya, eh, tidak menjadikan ataupun mungkin ada yang menganggap ini destiny bukan destination, gitu ya. Kalau kita lihat tadi kan, ya apa namanya kita ubah mindset kita ya untuk apa ini adalah destination kita, tujuan kita gitu ya. Bukan ya nasib saya kayak gitu ya. Nah, monggo Dok dari kasus pemicu tadi gitu ya. Kalau tadi kan sudah perwakilan kayak gitu ya Dok untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, di sini di kelompok eh, satu ini ya saya harapkan semuanya bisa aktif nanti untuk menyampaikan pendapat kayak gitu ya. Alasan dari sejawat sekalian ya untuk apa namanya menjadi SPKKLP atau tertarik gitu ya, tertarik untuk menjadi SPKKLP ya. Monggo Dok. Oh ya, terima kasih ini udah ada yang share screen dari Dokter Rahma ya. Ya, Dok. Monggo sejawat dokter-dokter bisa. Meningkatkan kompetensi, Oke, Dokter mening, Mariaman meningkatkan kan kompetensi dong. kompetensi, betul Dok. Ya, kompetensi apa aja Dok yang nanti? Kompetensi dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Oke, siap siap. Kasih Dok, Dokter Mariaman. Berarti mengupgrade ya dokter. Sama nggak itu dok? Mengupgrade ilmu. Mengupgrade ilmu, ya boleh masuk, bisa Dok. Tingkatkan Ya. kompetensi di level spesialistik. Jadi mengupgrade ilmu kayak gitu. Kalau dulu kan mungkin kita pada saat kuliah di tahap pendidikan profesi dokter gitu ya, mungkin kita hanya disampaikan yang bagian
superficialisnya saja, permukaannya saja, kayak gitu ya. Karena itu kita perlu untuk meningkatkan kompetensi kita, ya, dan juga mengupgrade ilmu kita, ya dok. Ini juga sesuai memang dengan kompetensi kita sebagai seorang dokter untuk long life. Oke, Sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan, dok. mantap ya. Sebagai garda terdepan Garda terdepan pelayanan kesehatan. pelayanan kesehatan. Izin dok, mungkin karena Silakan Dokter Noviawati. ya dok, izin dok, mungkin mengingat banyaknya kebutuhan akan SPKKLP di Indonesia ini dok. Itu dok ya, kebutuhan dari spesialis kedokteran keluarga ya. Nantinya Ya dok. satu puskesmas itu minimal 1 SPKKLP gitu ya. Ataupun kalau akan dibagi menjadi per 2.504. Mantap nih, keren-keren dokter. Monggo dokter-dokter yang lain. Izin dok, Ya dokter. cakupan pelayanan kesehatan semakin luas dok, karena Concern ke ya. keluarga gitu ya. Ya dok. Ya, cakupan pelayanan semakin luas. Misalnya apa dok? Ya maksudnya ke keluarga-keluarga pasiennya kan, seperti ke bapaknya, ke kakeknya. Oke. Baik, karena kita dengan pendekatan family folder ya dok ya. Ya dok. Kan program jaminan kesehatan dok dengan mengurangi angka rujukan. Oke. Nah ini ya mengurangi. Ini ke kita ya dok ya, nanti ya adalah alasan kita untuk memilih menjadi dokter keluarga atau SPKKLP ini ya. Nantinya diharapkan dokter Zainah bisa dengan kompetensi KKLP mengurangi angka rujukan ya dok. Ya dok. Izin dok, mungkin dengan alasan kita bisa memberi pelayanan yang berbeda ya, yang dengan dokter umum ya, yang berorientasi pada pasien. Karena yang terjadi kan selama ini itu berorientasi pada penyakit ya. Baik, mantap ini dok. Jadi ya bisa kita tidak hanya pendekatan yang disease-nya saja, tapi juga ke patient center ya dok ya. Iya, ke patient center care. Pilihan karir yang profesional, dok. Mantap, dok. Pilihan karir yang profesional ya. Sehingga ini kan kita bisa memberikan ya kita bisa menjadi jembatan gap ya antara fasilitas kesehatan tingkat lanjut dan juga tingkat. Kalau meningkatkan pelayanan dalam menangani berbagai kasus, misalnya kan kita sebagai role model, kita bisa juga kayak Dr. Fitri bilang tadi, kita bisa juga menjadi neurologis, kita bisa juga menjadi spesialis yang lain. Mengaplikasikan berbagai disiplin ilmu kayaknya dok, untuk diterapkan seperti itu dok. Ya, karena kan kalau kita berpraktek di layanan primer, kita akan menghadapi tadi kan seperti yang sampaikan dokter-dokter ya, sebagai gatekeeper. Pasiennya bisa bayi ya kan, sampai pun lansia dengan berbagai macam kasus ya dok. Karena itu tadi kita dapat menjadi neurologis di layanan primer, dapat menjadi internis di layanan primer, dapat menjadi pediatrik di layanan primer ya. Ya dok. Meningkatkan layanan kesehatan di komunitas dok, termasuk edukasi kesehatan dan pemberdayaan pasien agar lebih sadar akan kesehatannya. Oke. Ya dok, jadi pendekatan kita tata laksananya komprehensif ya dok ya. Ya. Tadi kan seperti yang sudah disampaikan juga oleh teman-teman pada saat diskusi di kelompok besar tadi ya. Bagaimana mungkin bisa dok berkontribusi dalam pengendalian pencegahan penyakit tidak menular dok. Oh ya, berkontribusi dalam pencegahan penyakit
tidak Tidak menular. menular. Yang apa dok, terutama spesifiknya yang akan Seperti penyakit kronis ya, diabetes, hipertensi, dengan seperti yang tadi teman-teman juga bilang kan, dengan memberikan edukasi atau perubahan lifestyle ya supaya masyarakat jadi hidup lebih sehat, ya, komunitasnya lebih sehat jadinya. ya betul betul. Ya jadi kita berkontribusi di dalam pencegahan ya untuk keluarga yang Memiliki beresiko faktor genetik ya, punya risiko gitu dok. tidak terjadi. Kalaupun ada pasien kita yang sudah terkena misalnya hipertensi atau DM, tentunya kita mencegah supaya tidak terjadi komplikasi lebih lanjut. Ya, mantap dok. Ya, disinilah perlu tadi ya. Dok, Ya. lebih mengutamakan pelayanan promotif dan preventif. Ya, mantap dok. Utamakan pelayanan yang promotif dan preventif. Jadi nanti dokter Apa tadi? Dokter Mariaman ya, Promotif dan preventif. promotif dan preventif. Dokter, kalau misalnya jadi SPKKLP, kebanggaan tersendiri agar pasien percaya bahwa kita ini spesialis juga yang bisa menangani berbagai kasus. Ya dok, jadi kebanggaan kita dapat menangani berbagai macam kasus ya, Ya. yang bisa kita lakukan di layanan primer. Ini mulia sekali dok, ini dokter memilih menjadi dokter keluarga. Ya, Insya Allah bisa, ini Insya Allah menjadi destination ya dok, bukan destiny. Dok, itu pendekatan secara holistik dan komprehensif. Tadi di atas sudah dok, yang komprehensif. Ya ditambahin aja holistik. Holistik dan komprehensif. Bisa dok, mungkin dokter. Kalau ditambah sedikit pendekatan holistik dan person center care. Holistik Ya. dan komprehensif dok. Holistik dan komprehensif. Mungkin bisa diceritakan dok. Terintegrasi. Alasan dokter memilih menjadi dokter keluarga untuk nanti bisa melakukan tata laksana pendekatan pasien dengan holistik dan komprehensif ya dok ya, dokter Mariaman. Iya dok. Tata laksana aja ditambahkan, tolong dok. Mungkin ada yang mau sharing lebih mungkin bercerita dok kayak gitu kan, selama tentunya dokter-dokter sudah berpraktik kayak gitu ya, dan memilih menjadi dokter keluarga dengan alasan tadi yang sudah dokter sampaikan kayak gitu ya. Mungkin bisa ya semacam testimoni dok kayak gitu, ataupun pengalaman dari dokter bahwa dengan dokter meningkatkan kayak gitu ya, ataupun dokter menerapkan ya pelayanan kedokteran keluarga itu berpengaruh memang terhadap peningkatan kualitas hidup, kemudian ataupun ya kesembuhan ya, ataupun pencegahan komplikasi. Monggo dok kalau ada yang mau sharing ya. Boleh tambah, mungkin akan terjadi hubungan antara pasien dengan dokter yang lebih gimana ya, lebih dekat gitu, bisa dok. Boleh sharing dok, boleh sharing mungkin pengalaman dokter Konsan sendiri seperti apa? Ya, karena dengan apa ya, dengan kita menggali hubungan yang lebih jauh tentang penyakit-penyakit dari keluarga, seperti orang tua atau kakek, itu sudah kita udah merasakan bahwa kita itu sebenarnya dokter keluarga. Nah, pasien juga kadang-kadang merasa bahwa dengan
ditanya begitu seolah-olah kita care dengan ini, dengan lingkungan mereka gitu. Nah, ini juga menurut saya suatu hubungan sih yang apa ya, ya ada jalinan ikatan ya antara kita dengan pasien. Iya, iya, iya. Itu kebanggaan ya dok ya bagi dan kesenangan kita kayak gitu ya ketika memang pasien tersebut ya sudah menganggap kita itu bahkan menjadi bagian kayak gitu ya kalau ada apa-apa ke kita kayak gitu ya dok ya. Ya, ya dokter, maksud saya gitu dok. Ya, ya, ya. Itu saya nggak tahu ya Dokter Danasari apakah sudah menyampaikan video. Biasanya video ini selalu ditayangkan oleh Dokter Danasari kayak gitu ya bagaimana. Tapi kembali lagi ini contohnya adalah contoh ideal yang sudah diterapkan di Australia seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Fitriana kayak gitu ya. Ya kita berharap nanti Indonesia yang akan datang ya akan seperti itu gitu ya. Bagaimana seorang dokter itu dia sudah menjadi bagian dari dokter keluarga itu pada saat pasien ini masih, kalau kita boleh katakan masih single gitu ya. Kemudian dia menikah gitu ya. Kemudian setelah menikah punya anak ya gitu. Kemudian punya anak, punya cucu kayak gitu. Sampai akhirnya dia mengikuti pasien ini terkena CA pulmo, ya kan? Ya, jadi perjalanan perjalanan penyakit ya ataupun resiko kesehatan oleh dokter tersebut diikutin sampai dia lansia kayak gitu. Nah, ini ketika ini dokternya kan karena sudah menjadi bagian dari dia single gitu kan, pada saat itu kamu harus stop merokok kayak gitu kan. Ya, dia bisa ngikuti pasien tersebut gitu kan. Ya pada saat dia dinyatakan terkena CA, ini kan sudah disampaikan kayak gitu bahwa kayak gitu ya harus berhenti merokok kayak gitu. Ya, jadi yang tadi hubungan yang erat ya antara pasien dan pasien, keluarga, dan juga dengan kita sebagai seorang dokter itu sangat membantu nanti dalam salah satu komponen untuk kesembuhan gitu ya dari pasien tentunya ya. Monggo dok, yang lain silakan. Mungkin kita bisa sebagai pendidik pasien dan keluarga dengan melalui edukasi kesehatan, jadi kita dapat membantu pasien memahami kondisi kesehatannya dan pentingnya gaya hidup sehat itu sehingga dapat mengelola penyakit kronis yang bermanfaat bagi pasien maupun keluarganya. Baik, terima kasih Dokter Zaina sebagai edukator ya dok ya. Iya, sebagai edukator dok. Izin dok, mau sharing sedikit. Boleh Dokter Mira, silakan dok. Jadi beberapa waktu yang lalu dok, saya kan menemukan pasien. Sebenarnya kasus morbus Hansen ini kan nol aja terus laporannya kan dok. Jadi pasien ini datang dengan keluhan nyeri perut, ya keluhan yang lain dok, bukan masalah morbus Hansen ya. Terus kemudian saya lakukanlah anamnesa secara menyeluruh, walaupun beliau tidak ada keluhan tentang bercak di tubuhnya, tapi karena saya melihat dan kita udah belajar juga kan dok, bagaimana secara holistik menilai pasien itu, mulai dari kepala sampai kaki diperiksa. Saya menemukan malah gejala lain, bukan perutnya yang jadi fokus saya jadinya dok. Jadi kok saya curiga ini pasien ini kayak morbus Hansen, terus saya periksa ke laboratorium mikrobiologi kan dok. Ternyata emang positif. Kemudian kita lakukan pendekatan ke keluarga, kita kunjungi home visit. Akhirnya dalam bulan ini dok, kasus morbus Hansen saya naik jadi 3. Ini entah bagaimana, entah kemarin kita nggak kurang peduli sama ini atau memang gimana dok. Jadi kayaknya sejak terpapar ilmu ini kok jadi nambah pasien saya gitu dok. Itu sih dok yang dalam 1 bulan ini jadi pengalaman banget bagi saya gitu. Makasih dok. Ya, terima kasih Dokter Mira ya. Jadi baru 1 bulan ya dok join ya, sudah diterapkan langsung gitu ya. Bagaimana dokter bisa
melakukan tata laksana secara komprehensif dan juga bisa itu kepada diagnosis komunitas ya dok ya, Iya, khususnya ya. iya, jadi dari satu diagnosis yang tegak, sekarang baru beberapa hari yang lalu karena pendekatan ke keluarga kan dok, nambah 2 lagi kasus positif. Jadi apa namanya, alasan memilih dokter keluarga sama yang bisa masuk ke dalam pendekatan secara holistik dan komprehensif ya. Terima kasih Dokter Mira ya, testimoninya gitu ya. Dokter, Mungkin dokter-dokter izin yang lain, nambah. monggo dok. Ya, Dokter izin nambah. silakan Dokter Rahma. Alasan lainnya terinspirasi dari dokter keluarga di luar, dokter. Oh iya iya iya, keren dok. Apa dok? Gimana dok? Yang di yang tadi video tadi dok, yang di negara-negara lain orang udah GP itu udah lama, sedangkan kita baru-baru ini, terus kita juga sempat berapa kali ditolak oleh ID. Akhirnya kita bisa membentuk yang namanya ya dokter keluarga. Oke oke. Berarti apa? Terinspirasi ya dari negara-negara yang sudah menerapkan family medicine ya, family medicine. Oke, ya kita berharap Indonesia mungkin 5-10 tahun yang akan datang ya dok ya, gitu ya, bisa terlihat jelas ini peran, dan sebenarnya mulai dari sekarang kayak cerita dokter Mira itu sudah mulai tuh kita menunjukkan peran kita sebagai seorang dokter keluarga KKLP gitu ya, di dalam pendekatan baik itu ke pasien kita, kemudian ke keluarga dan juga kepada komunitasnya. Monggo dokter-dokter yang lain. Dok, dok, Berbagi, silakan dokter Mariaman, dokter ya, Imelda, monggo. lebih mudah untuk mengadakan kolaborasi interprofesional dengan spesialis lainnya. Oh ya, bisa berbagi dok. Mungkin Karena dokter. kita dalam status sudah sama-sama spesialis, dok. Oke. Kalau Sudah dokter umum dokter, memang kan, ya dok. kalau dokter umum biasanya kan mereka lagi anggap remeh gitu, dok. Oke. Nggak Sudah pede ya, Dok, ya? diaplikasikan dok. Lebih pede ya. Lebih pede. Sudah diaplikasikan dok di dalam ini prakteknya? Belum. Belum. Ya 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 dok. Boleh Ya. nambahin dok, mungkin Oh, untuk meningkatkan karir dok. meningkatkan Iya, karir. mungkin Ya. kalau di puskesmas kan sudah memang nanti ke depannya Sudah ada tadi dok pilihan karir yang Karir, dok, bukan profesional. tarif. Karir udah ada poinnya di atas. Di atas ya. Meningkatkan kompetensi. Pilihan karir. Udah ada pilihan karir. Pilihan karir yang profesional. Ya, kita berharap ya nanti apa namanya ya sistemnya sudah akan diimplementasikan dan lebih baik gitu ya. dan mungkin nanti ke depannya bisa menjadi dosen mungkin ya dok, kalau sudah ada di SPKKLP ya dok. Oh iya, bisa dok sebagai apa pembimbing lapangan Iya ya. benar dok. Dokter Febrina di mana dok? Saya di Pekanbaru dok, di Oh di puskesmas Pekanbaru. saya. Iya. Ya sudah ada memang apa Unri udah buka ya. Iya. Sudah buka spesialis KKLP PPDS gitu ya. Dokter, kalau sedikit Dosen tambahin, atau pembimbing, dokter Rama, ya. meningkatkan kemampuan untuk menjadi dosen atau pembimbing lapangan. Makasih dok. Dokter izin nambah. Ya dok. Kalau dengan udah SPKKLP, jadi kita untuk melanjut ambil subspesialisasi mungkin akan lebih bisa, dokter. Oh iya, nanti untuk rencana pengembangan karir ya dok ya. Ya. Oke. Rencana pengembangan karirnya ya. Ya, dari yang sudah di list ini dokter-dokter ada yang mau sharing kembali ya gitu ya, atau yang sudah menerapkan, monggo dok bisa sharing ke kita. Mungkin ada yang
mau sharing ketika melakukan apa namanya tindakan promotif preventif ya gitu kan, bagaimana efeknya kayak gitu ya terhadap mungkin status kesehatan di komunitas kita bagi teman-teman yang di puskesmas ataupun yang praktek mandiri yang sudah punya kapitasi misalnya. Monggo, monggo dok. Jika ada yang pengen sharing pengalaman atau dok, karena sini itu dokter tentunya sudah berpengalaman ya dok ya. Mungkin ada yang lebih berpengalaman dari saya gitu dok. Saya juga pengen mendapat ya insight lah dari dokter-dokter gitu. Oh ya silakan dokter Zainah mau ke toilet. Monggo kalau ada yang berpendapat lagi dok. Nah, kalau itu mungkin gini dok, setelah kita diskusi ya alasan untuk menjadi seorang dokter keluarga. Sebelum ke kendala, nah, ini yang senang-senangnya dulu dok. Apa sih kesenangan untuk menjadi seorang dokter keluarga? Ini kan alasan ya, mengapa memilih menjadi dokter keluarga. Sekarang apa yang menjadi kebanggaan, kesenangan kita menjadi seorang dokter keluarga? Sebelum ke kendala, biasanya kan kita itu kalau ingat kebanggaan kita, kesenangan kita, itu yang menjadikan kita motivasi gitu ya dok. Monggo dok. Bisa mungkin untuk transformasi kesehatan dokter, kita sebagai perintis awal untuk mengimprovisasikan dalam melayani pasien secara holistik. Oke. Jadi ini sebagai kebanggaan ya dok ya, Iya. menjadi seorang KKLP. Izin dok, mungkin dibuatkan agak menjorok maju. Nah, enggak dok, mundur, maaf. Saya apa yang menjadi kebanggaan kita sebagai seorang dokter keluarga, gitu ya. Bangga kita bisa ikut gitu ya di dalam transformasi pelayanan kesehatan gitu ya. Kalau dulu seperti saya kan di pemutihan itu kita menjadi bagian dari apa namanya ada program dari Kementerian Kesehatan di dalam pencegahan dan mengatasi juga penyakit COVID-19 ya. Waktu itu kita mendapatkan penghargaan langsung ya gitu dari Kementerian Kesehatan gitu ya. Oke, monggo dok. Kalau yang lain, apa nih kebanggaannya menjadi seorang SPKKLP? Kita dapat memutuskan kesehatan bersama keluarganya dok. Memutuskan kesehatan bersama keluarganya. Ya, memutuskan rencana pengobatan bersama keluarganya dok. Oke. Jadi bermitra gitu dok, Ya, maksudnya jadi bermitra family dengan oriented. pasien. Family oriented ya. Ya, jadi kita bisa sama-sama mengambil keputusan ya dok. Ya, benar dok. Ya. Nah, Family ini oriented dok. pendekatan family oriented. Nah, nanti dok, dokter-dokter kita akan diajarkan keterampilan lebih lanjut ya. Bagaimana dokter-dokter sekalian akan kalau kita belajar di kedokteran dulu ya untuk mendiagnosis secara klinis ya. Nah, untuk bisa mendiagnosis secara holistik tentunya tadi pendekatan patient center dan family focus. Di family focus ada beberapa tools yang bisa kita gunakan yang misalnya cukup dengan edukasi, apakah kita perlu melakukan family meeting ya. Jadi kita melibatkan anggota keluarganya kayak gitu kan untuk dapat mengambil keputusan ya. Nah, misalnya kita ambil contoh ibunya terkena CA mame.
ya, karena ini masih stadium 1, hingga perlu tindakan radikal. Nah, mungkin itu perlu keputusan bersama yang nanti dari dokter bedahnya kan disarankan seperti itu, kemudian kita diskusikan dengan keluarga, gitu ya. Atau yang misalnya hipertensi kayak gitu. Nah, bagaimana kayak gitu kan mencegah seorang pasien kita ini agar tidak terjadi komplikasi lebih lanjut, sehingga kayak gitu kan harus ada anggota keluarga. Ada yang bocor ya? Kan dok, kebanggaannya sudah diakui oleh Undang-Undang Kesehatan. Mantap, ya, ya. Sudah Ya, ada sekarang kan pasalnya ya, ILP Dok. kita ya dok ya, ILP. Ya, Sekarang kita fokusnya di situ kan dok. sudah diakui oleh Undang-Undang Kesehatan. Dok, kalau misalnya terinspirasi eh, dari dokter keluarga sebelumnya, karena bisa menjadi dampak yang besar untuk perubahan, khususnya di layanan primer. Ya, boleh dok, boleh cerita dok, siapa dok, dokter Rahmah yang menjadi inspirasi dokter? Pak, saya emang karena sering nonton film Korea, jadi ada film Korea itu yang di situ memang udah memang jelas ada pendidikan, orang tuh udah mulai pendidikan yang kedokteran keluarga ini. Iya, iya, ya, Nah, di Korea ya. nah, jadi memang ada udah dibuat sinetron drama Koreanya, Dok. Oh iya, mantap. Jadi terinspirasi dari drama Korea gitu kan. Ternyata kita di Indonesia, oh ya bisa seperti itu gitu ya dok ya. Ya nggak apa-apa dok, kita bisa tadi kan mengambil praktek baik itu dari mana saja gitu ya dok. Ya termasuk di Korea yang sudah menerapkan. Sebenarnya apa kalau kita nggak yang nggak jauh-jauh juga itu Singapura gitu ya sudah menerapkannya dok. Singapura, Ya, Thailand, Malaysia gitu ya dok. Dan Australia, nah Australia juga lebih dekat. Jadi saya ingat dok, saya juga tahun kemarin kami ada program ya, program medical research. Jadi kerjasamalah dengan Kanada ya, salah satu universitas di Kanada tersebut untuk membimbing kami sebenarnya dalam riset gitu ya. Dan beliau adalah seorang pediatrik ya. Jadi begitu kenalan kayak gitu kan, saya menyatakan sebagai seorang family medicine, dia langsung bilang, wow katanya kayak gitu ya. Family medicine itu menurut menurut dia kayak gitu ya, suatu profesi yang dia sendiri tuh nggak sanggup katanya. Karena kalau dia kan pediatrik tuh saya hanya melayani anak-anak kayak gitu kan ya. Nah, sementara kalau family medicine itu uh, you, you can face life cycle gitu ya. Maksudnya kita bisa menghadapi pasien tadi yang berbagai macam kayak gitu ya. Berdasarkan siklus hidup bisa bayi, balita gitu ya, usia dewasa bahkan lansia. Nah, dari sana itu saya dan teman-teman tuh ngerasa bangga. Oh, sebegitunya ya, kayak gitu loh. Seorang pediatrik, profesor dari negara maju, kayak gitu ya. Apa namanya itu, yang nganggap kita, kayak gitu loh. Ya, nganggap kita, kayak gitu ya. Nah, jadi itu bisa menjadi satu hal juga menjadi joyful, kalau kata dokter ini tadi. Ya. Dokter Fitriana, gitu. Akhirnya kami dihubungkanlah dengan koleganya. Nanti kalau kalian ingin mungkin penelitian ataupun yang menawarkan kalau kami ingin belajar lebih lanjut tentang family medicine dengan koleganya. Jadi seperti itu dok. Yang waktu itu kan di tahun ya kemarin undang-undang kesehatan itu kan baru diluncurkan ya, belum ada permennya kayak gitu kan. Nah, jadi kita pun ya karena kami sebagai seorang dosen ya menjalani lah kayak gitu kan apa yang nanti akan ditetapkan lebih lanjut gitu kan. Nah dari negara luar sendiri udah nganggap kitanya kayak gitu loh, seperti itu ya punya identitas gitu loh dok ya sebagai seorang family medicine.
Monggo dokter yang lain. Tambah dok, Mungkin dok, ya silakan. eh, Dokter Konsan. ya pelayanan kesehatan yang tidak terbatas pada kondisi pasien tertentu dan penyakit tertentu. Bisa dok. Ya, oke. Jadi dokter bisa Pelayanan melayani apa pelayanan kesehatan yang tidak terbatas terbatas dan pada kondisi pasien tertentu dan penyakit tertentu. Jadi kita nggak hanya untuk anak misalnya, hanya untuk penyakit apa aja gitu, kita sebagai dokter keluarga harus bisa semua dok. ya, betul dok. Bangga kita Dokter dok ya. mungkin menjadi dokter kepercayaan pasien. Ya, Jadi dokter bangga. sekali. Ya. Maaf Jadi dokter ya, tadi bocor. nggak apa-apa dok, santai dok. Masih di kantor ya. Oke, ya. Izin dok, mungkin Ya, kita Dokter bangga Zaina. memiliki peran penting dalam layanan kesehatan primer dok. Jadi sebagai garda depan tadi itu dok, yang di alasan kita jadi SPKKLP. Gatekeeper gitu ya dok ya. Iya. Garda terdepan untuk gatekeeper. Ya, dokter, tadi pengalaman dokter tadi Mira ya kalau nggak salah ya, dari satu kasus dia mendapatkan satu kasus. Oke, ini kita cukupkan diskusi. Oh boleh dok, silakan dok. Ini apa? Ada rasa kepuasan melihat pasien tumbuh dari waktu ke waktu. Oke, mantap. Ya itu nggak bisa diukur dengan materi ya dok, dengan rasa kepuasan itu ya dok. Izin dok, ada kebanggaan sosial bahwa Ya. kita mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa SPKKLP itu diakui oleh masyarakat sebagai ahli dalam bidang kedokteran keluarga dan memiliki reputasi yang baik gitu dok. Ya, betul. Di mana? Ada kebanggaan sosial karena ada kebanggaan pengakuan sosial. masyarakat sebagai ahli dalam bidang kedokteran keluarga dan memiliki reputasi yang baik. Kebanggaan sosial dalam masyarakat dan memiliki reputasi yang baik. Ya. Terima kasih Dokter Novia. Ramsia dokter. Maaf? Dokter Ramsia dokter. Oh, Dokter Ramsia. Reputasi yang tersendiri ya? Iya. Memiliki reputasi baik. Ada kebanggaan sosial dalam masyarakat dan sebagai ahli dalam bidang kedokteran keluarga. Oh iya, Dokter Ramsia ya. Maksudnya kebanggaan sosial. Oke. Makasih Dokter Ramsia. Mungkin kita cukupkan ya dok untuk diskusi yang ini. Nah setelah kita tadi alasan kita memilih, kita merasa bangga. Nah sekarang apa sih kendala ya gitu ya dok? Mungkin yang dokter-dokter hadapi ya gitu kan dalam melakukan praktek layanan kedokteran keluarga. Waktu mungkin dok. Waktu, betul ya. Pengen saya itu kasih edukasi ya gitu kan ya, memberikan advice yang juga dengan keluarganya, tapi masalahnya waktu pasiennya akeh gitu ya. Oke. Keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya, terutama di Kurangnya daerah pengakuan, pedesaan dokter. atau terpencil ya. Oh ya, misalnya apa dok, Dokter Zaina? Kurangnya pengakuan dokter. Kurangnya Kurangnya tenaga pengakuan karena medis, spesialis kurang diapresiasi. Ya betul dok. Kurang pengakuan, ya, hingga kurang diapresiasi ya dok. Kendalanya apa dalam bertahan di profesi ini? Ya mudah-mudahan nanti dengan Kalau belum diakuinya ya, dok. SPKKLP jalur RKL ini dok, gimana dok? Gimana dok, Dokter Imel? Belum diakuinya SPKKLP jalur RKL ini oleh misalnya Menpan RB gitu dok.
Iya, Nah, ada betul. ijazah. Ya, belum karena kan masih tertulisnya adalah Belum, ijazah. bukan Itu belum kan diakui, sementara, belum ada apanya, belum ada kebijakan yang ini, ya, Kebijakan. yang apa kalau di diakui depan. secara kompetensi di Ya, memberikan pelayanan sudah ya dok ya. Nah, hmm, tapi tadi untuk apa namanya dari sisi ya jenjang karir ya terutama ya. ya, ah, Ya, jenjang karir, Dok. Memang terutama untuk PNS itu kan. itu ASN betul Iya, karena masih tertulisnya adalah ijazah bukan iya, kepada jadi sertifikat ya RKL yang dari kolegium ya. iya dok. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi masukan ya dari kita ke kolegium, dari kolegium bisa mengadvokasi Kementerian Kesehatan untuk juga apa namanya ya mencari solusi ya terhadap hal ini. Gitu. Dokter, izin nambah. Silakan, Dokter Rahma. Kalau kurangnya pengetahuan masyarakat tentang spesialis layanan primer ini, jadi mereka menganggap eh, tidak 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 percaya dengan adanya kita, jadi mereka lebih memilih ke yang lain. Ya, jadi dari Perubahan sisi paradigma mungkin dok maksudnya. ya, Perubahan paradigma untuk merubah paradigma masyarakat dan tenaga kesehatan. ya. Jadi ya masyarakat sendiri banyak belum tahu kayak gitu ya. Dokter keluarga Nah, itu masyarakat. apa, kayak gitu ya. SPKKLP itu apa, kayak gitu kan. Karena ya tadi ini juga perkonsilnya baru ya 2019 ya. Nah, jadi ya ini justru dengan apa namanya saat ini sejawat mengikuti RKL nantinya akan melaksanakan mini project inilah kita diharapkan memberikan kontribusi nyata kita kepada masyarakat peran KKLP gitu ya peran dokter keluarga gitu ya dok. Nah di sini memang nggak usah jauh-jauh dok saya pun pernah ya sering lah ditanya gitu ya sering ditanya kok dokter keluarga itu ngurusin apa kayak gitu. Oh ternyata seperti itu ya dokter keluarga itu kayak gitu kan. Nah bahkan setelah kita memang ini menjadi PR bagi kita semua gitu kan. Saya pernah satu pesawat waktu itu dengan seorang beliau itu sebenarnya adalah pemilik sekolah gitu ya. Tapi beliau pendidikannya sendiri arsitek gitu, tapi dia pemilik sekolah. Jadi dia menyatakan bahwa dia itu ingin apa namanya ada semacam posyandu ya yang bisa integratif sebenarnya sudah ada programnya kayak gitu kan ya dari pemerintah kayak gitu. Namun dia ingin yang memang di situ bisa pendekatan dari sisi apa namanya psikologinya kayak gitu kan dari sisi dokternya kayak gitu kan. Kemudian dari sisi secara beliau juga karena seorang arsitek mungkin dari rumah sehatnya kayak gitu. Nah, jadi ketika kita berdiskusi kayak gitu, oh ini yang saya perlukan kayak gitu ya. Memang adalah kolaborasi karena kita juga diajarkan gitu ya, bagaimana kita bisa berkolaborasi kayak gitu kan. Yang kita perlukan kayak gitu di dalam melaksanakan program tersebut. Ya, jadi memang ini perlu masih banyak ya. Bahkan sejawat kita sendiri pun banyak yang belum memahami kayak gitu ya. Apalagi masyarakat. Izin dok, Tambah dok. honor. Kurangnya dukungan finansial dok. Honor. Iya, kurangnya Karena dukungan finansial. Karena kalau profesi lain mungkin kan pendapatan lebih besar, jadi orang akan pindah, dokter akan pindah ke profesi yang lain gitu. Perlu biaya operasional yang tinggi menjalankan praktek kedokterannya. Nah, Soalnya gimana dokter Amsia? Gantungan dari kuncinya seseorang pada saat itu kayak
Mungkin maksudnya Dokter Ransiani beban kerja yang tinggi kali dengan jam kerja yang panjang, tekanan yang tinggi. Ya. Jadi kita juga capek kan, Betul. akhirnya bisa mempengaruhi kualitas pelayanan. Ini dok, ya. Home visit untuk saat ini kalau yang apakah masuk di bagian kapitasi atau non kapitasi dok? Home visit. Home visit Belum ya? Bahkan belum ya? nggak dimasukkan ya Kak? Nggak masuk. Nah, betul. Nggak masuk kayaknya. Ini ke depannya ya dok ya, kita berharap memang bisa difasilitasi. Tapi ada dok penyakit tertentu, misalnya kayak screening itu ada bisa di dana bantuan operasional gitu bisa ada. Bisa ya. Ya. Tapi untuk penyakit tertentu aja. Ya dok. Nanti yang layanan yang memang menjadi kompetensi kita sebagai seorang dokter keluarga seperti home visit, kemudian family meeting atau family conference gitu ya, edukasi. Nah itu kita berharap ya bisa memang dengan memang kita menunjukkan ada memang efeknya kita melakukan hal tersebut di dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan itu bisa difasilitasi oleh BPJS ya dok. Nah, bocorannya tapi nggak tahu sih nanti eksekusinya gimana kan non kapitasi gitu dok ya. Saya berharap negara milik yang ada aja efisiensi ya dok. Ya tapi ya kita berharap lah Indonesia bukan gelap ya tapi Indonesia lebih baik gitu aja ya dok. Tetap optimis ya dok. Ini dok usul yang perubahan paradigma tuh kayaknya lebih cocoknya stigma deh dok kalau untuk masyarakat itu stigma masyarakat. Masih ada stigma gitu ya. Kalau masyarakat biasanya kita pakai bahasanya stigma kan. Makasih dokter Mira. Ada yang lain dok atau mungkin ada yang mau sharing juga? Kalau seandainya dokter umum merasa sama dengan bisa juga sebagai dokter keluarga itu dok, apakah termasuk kendala itu dok? Jadi mereka nggak perlu harus spesialis karena mereka juga bisa menjadi dokter keluarga begitu. Dari sisi kitanya atau kendala dari sisi kita untuk bertahan di profesi ini atau dari dokter umumnya dok? Gimana dokter? Dari kita di profesi ini gimana? Karena banyak misalnya dokter umum di sekitar kita merasa kalau kedokteran keluarga itu juga bukan dokter umum juga gitu maksudnya ya, nggak ada bedanya dengan mereka gitu. Tidak ada beda ya, tidak ada beda dengan dokter umum gitu ya. Iya gitu misalnya dok. Ya. Padahal STR kita ada lebih ya. Ya, STR-nya kan ini ya. Nah, di sini ya itu dok kita tunjukkan gitu ya dok bahwa dengan pelayanan kedokteran keluarga yaitu berbeda dengan kita punya kan standar pelayanan profesi kedokteran keluarga. Ya, stigma diri bahwa tidak ada beda dengan dokter umum. Kalau gini dok, kalau kita udah di SPKKLP ini harus mengupgrade diri, kan kendala, harus upgrade ilmu lagi. Ya, pengembangan profesionalisme lah istilahnya. Ya, betul dong. Pengembangan profesionalisme. Di atas ya, tapi tadi ya. Paling atas ya dok. Iya. Enggak, ini mungkin ada yang menjadi kendala ya dok. Enggak apa-apa dok, dokter Zaina. Ya, nanti kita akan berdiskusi terkait pengembangan profesional ke depan gitu ya. Nah, ini juga mungkin ada yang menjadi kendala. Oh, ternyata kalau sudah SPKKLP kita juga tetap harus belajar lagi kayak gitu kan, belajar lagi jadi kendala kayak gitu ya, pelatihan lagi, ikutin perkembangan ilmu terus, nggak boleh ketinggalan karena kan kita harus jadi yang tahu semua ya kalau ada ini karena kita sumber informasi gitu. Iya. Ya kita sama kayak spesialis yang lain ya dok. Kalau yang spesialis yang lain selalu ada mereka meeting tahunan untuk update ilmu ya kita ya, juga update ilmu terbaru. Ya, Velo. Ya,
Kalau kendala dalam koordinasi layanan kesehatan itu jadi kendala nggak? Misalnya susahnya kita seperti yang sekarang masih ya, maksudnya kita untuk bisa berkolaborasi itu masih di posisi dulu tuh kalau kita rujuk pasien, pasien kita nggak balik lagi gitu. Kalau untuk apa ya menjalin hubungan kolaborasi mungkin ya masih menjadi kendala sulitnya. Bahasannya Kendala gimana ya? kolaborasi dengan sejawat yang lain, Ya, ya karena dia belum ini ya tadi ya memang masih apa namanya apa mungkin bedanya belum kayak gitu mengenal ya. kita dok, belum mengenal kita SPKKLP Iya itu seperti betul. apa, jadi belum ada Apa kepercayaan gitu bedanya ya dok gitu ya. kan? Iya iya. Bisa dok, bisa dokter Zaina. Dokter Febrina sama dokter Imelda kelompok 12 ya sebelumnya ya? Oh, Itu di iya dok. yang di Iya dok. sip. Enggak, yang Kayak kita reguler dok. disuruh ganti jadi kelompok 1 gitu. Oh iya iya. Karena dokter Rahma tadi terlempar ya kelompok 12 tadi. Iya, benar. Lempar. Iya Oh, dok, Ganti ke tadi 1 ganti dok, di ganti ke oh face iya dok. nggak apa-apa dok. Oke dok. Santai Belum dok, diganti santai namanya dokter dok. Imelda, dokter Febrina. Ya. Oke. Iya. Itu nih dok, tantangan Tantangannya. kolaborasi dengan sejawat lainnya. Karena ingat saya dok, waktu saya ketemu sama internis beberapa waktu yang lalu, kok kayaknya mereka ini sinis sama kita. Oh iya dok ya. Dokter Iya. Mira gimana dok? Mungkin Yang butuh udah waktu, Dok. asik dok. Butuh waktu untuk menerima spesialis ini. Ya, oh udah spesialis ya gitu. Bisa ya spesialisnya cuma Iya, ini betul gitu banget ya. gitu loh dok. Jadi ya udah kita jelasin kita tidak menyaingi dokter di bagian penyakit dalam, udah kita jelasin gitu dok. Jadi KKLP ini, nah kita tetap di layanan primer, tapi pendekatan kita ya udah dok semampunya kita jelasin kan dok supaya mereka tidak merasa tersaing karena mereka Tersaingi. masih menyamakan dengan yang kayak persepsi yang dulu waktu ID, DLP kayak gitu-gitu kan Oke. dok. Jadi Ya. mereka persepsinya mereka negatif terus. Nah, Apa? iya, iya bener loh. Iya, saya juga gitu. Untuk apa? Ya kan? Apalagi dokter Rahma di rumah sakit ya. Iya, untuk apa? Iya, Selalu bener-bener. pertanyaannya untuk apa? Nah, di rumah sakit kami belum ada. Selama Dan ini kebetulan dok sekdasa kami itu di Kuansing itu SPOG. Jadi kebetulan saya kan sama dokter ya, Amir. kita udah menghadap ke beliau gitu kan. Oh, setidaknya mereka tahu kita sedang meningkatkan kompetensi gitu Iya. kan dok. Ya, ya udah mereka kan tetap nanya, mereka kan tetap RKL apa sih RKL ini kayak gitu gitu kan di kampus mana kan gitu kan. Mereka nggak nerima juga kan. Apa tetap yang dibutuhkan nanti itu ijazah gitu. Sampai kita tuh menghubungi BKN loh dok di Jakarta sampai ke BKD berulang-ulang kali. Ke Sekda kami ramai-ramai menghadap ya, kayak gitu loh dok. Jadi aduh kayaknya ini kita ini sebagai perintis di negeri kita jadinya nanti Betul, kalau kita betul sukses, dok. insya Allah ke bawahnya mereka ada di kita akan ini. Iya betul. Semangat, Jadi Dok. emang kita yang apa namanya pionir ya dok ya. Ya kalau berkaca dari yang para spesialisasi yang dulu pun ketika awal-awal juga melalui program ini, tapi namanya kalau dulu kan enggak bukan RKL kayak gitu kan, tapi ya sama ya gitu ya. Bahkan kalau yang pertama kali kan seperti kami ada namanya pemulihan kayak gitu kan. Kemudian diikuti dengan RKL. Kalau secara ininya sendiri legalitas secara kependidikannya ini sudah diatur. Saya lupa sih peraturannya, tapi itu ada di Kementerian Dikti Saintek ya kalau sekarang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi kayak gitu ya. Jadi ada yang namanya program rekognisi kompetensi lampau kayak gitu. Apalagi kan dengan dokter-dokter juga ya telah memiliki kompetensi sebenarnya kan, tinggal sekarang kita merekognisinya gitu ya. Oke, sebelum kita tinggal berapa menit lagi ya. Nah, ke yang nomor 3 dok.
Nah, Bisa gini apabila ya menemui kata-katanya kendala ya. dan membutuhkan pertolongan. Kak, yang tadi bisa Oh, bisa gini kata saya, dipandang sinis dan dianggap tidak diperlukan oleh spesialis lain. Kan kendala kan? Kalau bisa iya, kendala. iya dok. Salah satu kendala eksternal ini ya. Ya, nggak apa-apa, Dokter Rahma. Nggak apa-apa, lanjut. Nggak apa-apa dok, lanjut Berjuang dok. bersama. Dokter Mira sama Dokter Rahma ini satu instansi. Enggak, saya di Aceh, Dok. Oh di Aceh. Dokter Mira? Di Konsing, Dok. Hah, gimana dok? Di Riau, Kuantan Sengingi, Kabupaten Kuantan Sengingi. Oh Riau, Kabupaten Pansin ya, Konsing. Pansin. Sama Dokter Imelda Manali itu. Oh iya dok. Nah sekarang, makasih dok. Kita lanjut ke diskusi. Ya, apabila kita menemui kendala dan membutuhkan pertolongan, akan menghubungi siapa? Dukungan dari teman Diskusi sejawat, dengan Dok. Sejawat dulu dong. PKKLP. Nah, sejawat ya. Oke. Ya pentingnya memang peer group itu ya dok ya. Support Ya, dari peer organisasi group. profesi ya, Dok ya. Ya. Diskusi dengan teman sejawat. Kalau Cari keluarga dosennya dengan dok, izin dok. spesialis di lain, Dokter. Cari dosen pembimbing dok. Dosen pembimbing. Yang Ya, jam terbangnya Izin lebih dok dengan tinggi, Dok. PDKI dok. Konsul dengan sejawat senior, Dok. sejawat senior PDKI ya. Dengan perhimpunan ya, dengan organisasi profesi ya. Iya dok, dengan PDKI Sejawat dok. senior Ya. SPKKLP dan PDKI. Mencari jurnal mungkin, Dok, yang sesuai. Wih, Belajar dari mantep. Senior, Mencari jurnal sejawat ya dok. senior SPKKLP dan PDKI. Udah diterapkan ya organisasi profesi atau PDKI ya. Tidak bosan-bosan mengadvokasi pemerintah daerah, meyakinkan mereka kalau kita dibutuhkan. Semangat, Dokter Mira. Semangat Dokter Mira. Dokter Mira kepala dinas. Ya, dok. Sebentar lagi, Dok, biar diakui, Dok. Oh, mantap. Kadis ya dok. Amin ya, Dokter Mira. Itu memang Meningkatkan ya kita kompetensi klinis. ya. Jadi dengan kita Men- belajar lagi, meningkatkan gitu kan, kompetensi justru kendala itu klinis, kita seperti memacu kita mengikuti untuk pendidikan berkelanjutan. Pelajari dari Seperti jurnal-jurnal yang mengikuti sudah ada, pelatihan Dok. dan workshop Ma- ya mengikuti Ya, pelatihan mengikuti ataupun workshop. pendidikan atau workshop. iya, mengikuti pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi. Ah, Banyak membaca jurnal mungkin, Dok. Langsung diterapin ya dok ya, evidence base-nya gitu ya. Iya, Dok. Oke guys, dan yang terakhir untuk video kali ini adalah pengalamannya Jasmine Abel. Hai NCC Enterprise, aku Angel. Ternyata Angel guys namanya. Aku pindah ke Semarang, aku kos di salah satu kos. Dokter Rama yang bawa kompetensi kurang lengkap kayaknya. Waktu lebaran es anak rantau, aku habiskan dengan Dokter tinggal di Febrina kosan. bocor, tolong ditutup Oke. mic-nya. Meningkatkan keterampilan komunikasi bisa nggak? Kita ikut pelatihan untuk bagaimana bisa berkomunikasi, belajar bagaimana berkomunikasi efektif dengan pasien, keluarga, dan tim kesehatan. Tapi di sini tapi udah ada mengikuti apa? pelatihan dok itu dok. Oh, masuk di situ ya. Ini Oke. kendala Iya. untuk menghubungi Kendala siapa? menghubungi siapa? Izin dok, mungkin itu meningkatkan evidence based medicine mungkin ya dok ya. Iya, iya dok. Apa? Evidence based? Medicine, Evidence based based medicine. medicine. Meningkatkan evidence based medicine. Oke. Berkonsultasi dengan sejawat lain atau senior ya kalau tadi ya. Ada ya. Iya senior. Pembimbing tadi dok. Ya, senior atau Jadi pembimbing.
Fasilitator, Dok. Ya, fasilitator. Kalau Fasilitator. pembimbing itu di mini project ya. Pendamping kalau mini project. Pendamping dah. Cari psikolog, Dok. Nah, psikolog ya benar tadi ya, Dok ya. Iya. Pernah lihat postingan ini enggak apa namanya, kalau yang dokter-dokter di Instagram, pernah dokter Adam apa ya, Pribata ya kalau nggak salah ya, dia memposting salah satu profesi yang paling stressful gitu, yang burnout, salah satunya adalah dokter keluarga. Pernah nggak dokter ngalami kayak gitu? Ngalami jenuh, burnout? Dok, Karena pasien izin, Dok. banyak, kemudian apa tadi secara penghargaan tarifnya masih dianggap ya seperti dokter umum kayak gitu ya, Dok. Ya gimana, dokter Mariaman ya, atau dokter siapa tadi? Iya, Dok. Izin, Dok. Monggo. Tekanan yang apa, yang meningkatkan stressful karena lebih apa, banyak apa masukan dari keluarga sama pasien, Dok, di Kendala. Ya. Ya, jadi memang lebih stressful kan kita tadi kan ngadepin ya bisa dengan berbagai macam kasus. Stresor tinggi. Ya, stresor yang tinggi gitu ya, belum lagi yang dari keluarga pengennya, harapannya, ekspektasinya tinggi kayak gitu ya terhadap kita gitu kan. Kendala itu Dokter Rahman. Di kendalanya, Dok. Stresor yang tinggi ya. Karena tuntutan pasien dan keluarga, Dok. Oke, nah ini perlu jadi jika burnout sampai perlu psikolog ya, Dok ya. Menemui psikolog. Dokter, izin. Ya, siap. Kalau di sini ini kendalanya kita aktifkan PDKI cabang. Kalau ada apa-apa, kita bisa konsultasi, ada PDKI cabang. Keren. Mantap, Dokter Rahma. Ya. Mengaktifkan Dokter jadi peran dari ketuanya, Dok. PDKI cabang ya. Mengaktifkan peran PDKI cabang. Nah, kan belum jalan, Dok, selama ini. Ya. Mantap ini Dokter Rahma, masukannya juga nih ya. Oke. Monggo, ada lagi, Dok? Sesuai materi kita tadi, Dok, di sini contoh pertolongan ada psikolog atau psikiater untuk yang gangguan mental. Boleh. Oke. Nah, Dok. Mungkin bisa juga dukungan dari keluarga, Dok. Ya, support system kita ya, Dok ya, tentunya Iya. ya. Jadi udah ada masalah juga bisa kalau support dari keluarga atau teman dekat mungkin. Ya. Suami, istri gitu ya, anak. Ya. Oke. Izin, Dok. Pembimbing silakan, spiritual, Dok. Dok. Guru agama. Pembimbing guru agama atau pembimbing spiritual. Oke. Keren-keren nih dokter-dokter. Nah, tadi ya dokter-dokter sudah apa namanya berdiskusi ya, Dok ya. Kita sudah berdiskusi. Ya.
Itu Bu, guru agama, spiritual atau kerohanian, Dok? Ya, guru agama, spiritual atau kerohanian. Ya. Nah, untuk yang ini mungkin kita cukupkan ya Dok ya, untuk kendala kita menghubungi siapa gitu kan. Nah, tadi kita sudah berdiskusi tadi alasan mengapa kita menjadi dokter keluarga atau SPKKLP, kebanggaan kita ya, kemudian juga kendala yang kita hadapi, dan ketika kendala itu terjadi ya, apa yang harus kita lakukan dan kita meminta ya ataupun pertolongan atau sharing kepada siapa gitu ya. Nah, ketika nanti ya bukan ketika ya sebentar lagi lah dokter-dokter bisa menjadi seorang KKLP ya tadi kan terkait rencana pembelajaran jangka panjang ya Dok. Nah, di dalam apa sih jalur atau tracknya kita sebagai KKLP mungkin juga sudah disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, ada pembelajaran terstruktur kita menjadi apakah fellow ataupun subspesialis gitu ya. Jadi ada 2 kelompok besar Dok ya. Kalau kita lihat itu saya sendiri sih belum sampai kepada subspesialis itu ya Dok ya. Ada untuk community oriented primary care atau COPC ya, atau di FOMC, jadi family oriented medical care ya. Nah, nanti silakan dokter-dokter apa namanya membuat rencana untuk jangka panjang ya. Apakah dokter nanti akan fokus di COPC atau FOMC? Nah, apa aja kelompoknya yang FOMC ini gitu ya. Nah, kelompok fellow-nya keterampilannya nanti ada kedokteran pencegahan untuk segala usia. Jadi berdasarkan siklus hidup. Fokus kepada pencegahan. Kemudian ada kedokteran presisi di layanan primer ya. Kemudian ada penata laksanaan kedokteran penyakit kronis di layanan primer. Jadi dokter-dokter bisa akan fokus apakah di FOMC atau COPC dengan fellow keahlian-keahlian ini. Dan ada untuk yang di rumah sakit, Dok, ada pelayanan transisional ya. Kemudian terapi keluarga di dalam kedokteran yang seperti tadi kita bisa fokus pada family orientednya ya. Kemudian kedokteran keluarga untuk kebugaran jadi family wellness ya, dan kompetensi budaya untuk perubahan gaya hidup. Jadi ini kalau yang di FOMC. Dan untuk COPC sendiri itu ada yang kedokteran perkotaan. Tadi saya ngikutin yang sharing sejawat di kelompok ini bukan ya, yang dia sudah berpraktek 16 tahun di apartemen ya, yang dia mengenal. Nah itu di apa namanya bisa berfokus nanti kedokteran pada perkotaan kayak gitu kan ya. Di apartemen untuk kami di Lampung sendiri itu apartemen belum ada ya kayak gitu ya. Nah, namun kita untuk yang mungkin apa di daerah terutama kayak kami juga di Lampung itu karena kita banyak sektor pertanian, kita akan lebih fokus kepada kedokteran pedesaan atau rural medicine ya, ataupun bisa dengan kedokteran komunitas adat terpencil serta kedokteran sosial Dok. Ya. Kemudian ada berapa nih? Ada 10 ya. Ada kedokteran masyarakat rentan dan termarginalisasi yang vulnerable, kedokteran perilaku dan penanganan kecanduan gitu ya. Ada kedokteran perjalanan atau travel medicine, kelembagaan pelayanan kedokteran komunitas spesifik, ya, kedokteran informatik layanan primer dan penataan manajemen efektif. Ya. Nah, jadi apa namanya dokter nanti bisa membuat rencana pengembangan, ya. Karena tadi kan kita udah spesialis nih, gitu ya. Apa namanya rencana pengembangan saya di masa yang akan datang, ya. Tentunya sekarang dokter bisa mulai memikirkan saya mau fokus ke mana nih,
ke community oriented atau family oriented, gitu ya. Nah, tadi family oriented itu ada 7 PELO yang bisa kita ikuti, dan di community oriented itu ada 10, gitu ya. Jadi kita bisa milih nanti. Mungkin itu ya dok ya, sebagai apa namanya, nanti dokter bisa membuat ini refleksi atau saya bagikan ya ini. Apa dokter udah dapat belum ya dok, yang untuk track KKLP? Belum dok. Saya ini aja di bisa kopas di chat room ya dok. Nih sudah saya kirim. Udah ini belum ya dok? Udah masuk belum dok? Belum dok. Belum ya. Bentar ya dok, kok ini oke, sebentar. File. Panduan. Oh, dia. Ini dok. Tadi mau saya kirim di chat tapi ini. Oh ya. Oke, baik dok. Mungkin kita cukupkan ya untuk diskusinya dengan tadi. Saya memberikan ya semacam insight juga kepada dokter-dokter ya untuk karir track kita sebagai KKLP ya. Dokter akan membuat rencana pengembangan jangka panjang. Nah, saya mohon maaf ya dok jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini sudah diminta kita untuk ke